Satu jenazah korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah kembali ditemukan. 11 orang masih dalam pencarian. Pelaku pendakwah asal Kediri Muhammad Ilham Yahya Lukman atau Gus Ilham yang terekam mencium anak-anak perempuan memicu kecaman luas. Lantas, langkah apa yang harus diambil pemerintah agar kasus serupa tak terulang di kalangan pendakwah? Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II bin Al-Husaid membahas sejumlah kerjasama antar kedua negara. Lalu, apa pesan penting yang ingin disampaikan kedua negara lewat pertemuan ini? Saksikan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Halo, selamat malam pemirsa. Pendakwah asal Kediri, Jawa Timur, Muhammad Ilham Yahya ini menuai sorotan usai videonya menciumi anak-anak perempuan ini viral di media sosial. Wakil Menteri Agama pun menyebut bahwa hal tersebut tak pantas dan juga mengingatkan adanya pedoman ramah anak. Lantas, apa yang harus dilakukan agar hal-hal tersebut ini tidak luput dari pengawasan? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Tiara Harahap. Dan bersama saya Ken Ana, pemirsa, kami juga akan menghadirkan perbincangan lain untuk Anda, di mana kita juga akan membahas pertemuan antara dua pemimpin negara yang juga merupakan sahabat lama, Presiden Prabowo Subianto dengan Raja Yordania Raja Abdullah II. Apa kemudian pesan-pesan yang dibahas dalam kerjasama antar dua negara? Kami akan membahasnya untuk Anda beserta dengan informasi lain di Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Informasi pertama untuk Anda pemirsa, tebing setinggi lebih dari 50 meter di Ciamis, Jawa Barat longsor. 3 rumah warga rusak parah akibat terseret pergerakan tanah. Inilah pemirsa, tebing setinggi lebih dari 50 meter yang longsor di Desa Margajaya, Kecamatan Pamarican, Ciamis, Jawa Barat. Aliran Sungai Cigrentel menjadi terhambat secara drastis akibat tertutup material longsoran. BPBD setempat menyebut akibat peristiwa ini lahan seluas lebih dari 6 hektar terdampak longsor. Kondisi ini kemudian memicu terjadinya pergerakan tanah. Sebanyak 3 rumah terseret pergerakan tanah hingga mengalami rusak berat. Seluruh penghuninya berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak menimbulkan korban. Satu jenazah korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah kembali ditemukan. 11 orang masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, dan relawan kembali berhasil menemukan 1 jenazah korban longsor di Cibenying, Majenang, Jawa Tengah. Korban longsor ini ditemukan di area atau lokasi A2. Jenazah ini berjenis kelamin perempuan atas nama Karsina berusia 46 tahun. Tim SAR gabungan evakuasi jenazah Karsina dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Majenang. Hingga saat ini pemirsa, jumlah korban yang telah ditemukan 12 dan 11 orang masih dalam pencarian. Ya, langsung saja pemirsa kita akan bergabung dengan rekan kami Budi Zulkifli yang saat ini berada di Cilacap, Jawa Tengah. Selamat malam Budi, sudah ada berapa orang yang saat ini ditemukan dan masih dalam pencarian? Baru malam ini dari Cilacap, Jawa Tengah terkait dengan upaya pencarian para korban dalam musibah longsor di Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah ini. Sejauh ini sampai malam ini dari informasi terbaru yang kami dapatkan, hari ini ditemukan lagi 2 korban meninggal dunia. Maksud kami 3 korban meninggal dunia, dan dari korban ini
berarti untuk sementara ini masih ada 10 lagi yang dalam proses pencarian yang sementara dilakukan oleh tim SAR gabungan. Jadi sejauh ini ada 13 korban sejak hari pertama peristiwa sampai sekarang sudah ditemukan, dan yang masih dalam pencarian itu ada maksud kami ada 10 korban jiwa. Sementara tadi juga sebetulnya ada temuan lain juga, yaitu dalam bentuk body part dari para korban, dan ini masih menunggu proses identifikasi lebih lanjut dari tim SAR gabungan di sini. Saat ini proses evakuasi sudah dihentikan untuk sementara karena kondisi di lapangan juga sudah gelap. Kemudian hujan juga mulai mengguyur wilayah ini, sehingga itu dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan tim SAR apabila melanjutkan pencarian hingga malam hari. Sebagaimana yang kita ketahui, kemarin malam sempat terjadi kepanikan warga di sini akibat hujan deras mengguyur yang menyebabkan luapan air dari puncak longsoran membawa material lumpur dan turun ke pemukiman warga. Saat ini memang tim SAR gabungan di sini masih mengimbau kepada masyarakat untuk waspada karena di puncak longsor ada terbentuk semacam kawah begitu, di mana ketika hujan deras kawah tersebut menampung banyak air, sehingga air ini bisa berpotensi untuk meluber dan turun ke pemukiman warga. Selain itu juga ditemukan ada rekahan tanah di sekitar lokasi longsor yang berpotensi menyebabkan terjadinya longsor susulan. Secara umum hari ini evakuasi dari pukul 6 pagi hingga petang tadi berjalan dengan lancar karena didukung oleh kondisi cuaca yang tidak diguyur hujan seperti kemarin, dan tim SAR juga mengerahkan alat-alat berat. Ada belasan alat berat yang dikerahkan di lokasi pencarian untuk berupaya menemukan 10 korban lainnya yang sampai saat ini masih hilang dan dalam proses pencarian. Begitu untuk sementara yang bisa kami kabarkan dari Cilacap. Budi, apakah juga sudah dilakukan mapping ataupun pemetaan lokasi mana yang kemudian akan menjadi konsentrasi proses pencarian maupun juga evakuasi terhadap para korban di sana? Saat ini memang upaya pencarian semakin dipersempit ya. Kalau di hari-hari sebelumnya itu dibagi dalam 2 sektor dan dibagi lagi dari 2 sektor tersebut menjadi 5 work site. Namun dalam pencarian yang sudah dilakukan hari ini, sektor-sektor tersebut semakin dipersempit. Kini difokus pada sektor A1, kemudian B1 dan B2. 3 lokasi ini diperkirakan masih ada warga yang tertimbun longsor di 3 lokasi tersebut. Untuk penemuan korban hari ini juga ditemukan di lokasi tersebut, yaitu di sektor A1 dan A2, sementara di sektor B1 dan juga B2 sampai saat ini masih dalam proses penggalian karena di situ ada sejumlah warga yang masih dalam pencarian. Tadi sore memang di sektor B1 yang paling terdekat dengan pemukiman atau posko SAR saat ini itu ditemukan sejumlah body part, namun Baik, Budi, belum bisa teridentifikasi atas nama siapa. Begitu. Ya, 13 korban sudah ditemukan untuk saat ini. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari Cilacap, Jawa Tengah, Budi Zulkifli. Selamat malam. Pemirsa, siswa sekolah menengah pertama negeri 19, kami hadirkan informasinya untuk Anda, di mana kami beralih. Ini diguyur hujan selama beberapa hari. Jembatan Cimanisan yang berada di Kecamatan Pedei, Kabupaten Garut, Jawa Barat ambruk. Akses 2 desa dengan ribuan warga terputus. Dan berikut pemirsa laporan reporter Zinedine Duhan dan juru kamera Muhammad Rafi dari lokasi. Hujan deras yang melanda kawasan Jawa Barat dan sekitar, lebih tepatnya Kabupaten Bandung, membuat jembatan Cimanisan yang berada di belakang saya ini di daerah Pendei, Kabupaten Garut, Jawa Barat terputus sehingga membuat aktivitas dari 2 desa, yaitu Desa Toblong dan juga Sukanagara. Titik saya tempat mengabarkan ini merupakan Desa Toblong, dan yang di seberang ini merupakan Desa Sukanagara, yang mana sehari-hari jembatan yang berada di belakang saya ini menjadi salah satu jalur utama untuk berkegiatan di antara 2 desa. Dengan terputusnya jembatan sejak hari Selasa yang lalu, seluruh jalur dari Toblong menuju Sukanagara maupun sebaliknya ini terputus, termasuk juga jalur pendidikan untuk anak-anak. Kami akan menanyakan kepada pihak terkait, BNPB dan juga BPBD, mengenai penanganan apa yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah terhadap bencana
yang terjadi di wilayah Kabupaten Garut ini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penanganan bencana yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama Pak Heri, ini selaku Kapus Dalops dari BNPB. Pak, ini di Garut sudah terjadi hujan secara terus-menerus dalam beberapa hari terakhir, juga bencana terjadi di beberapa titik. Nah, ini penanganan khususnya seperti apa Pak dari BNPB? Baik, terima kasih Mas. Khususnya kita melihat di desa Toblong ini sedang terjadi banjir yang mengakibatkan kita lihat kerugian robohnya jembatan karena kena arus. Ini memang kita sudah meninjau langsung di lokasi ini, kita sudah memutuskan akan membantu untuk perkuatan penanganan bencana di sini. Itu dia pemirsa informasi yang kami dapatkan langsung dari Pak Heri, ini selaku Kapus Dalops BNPB yang juga terjun langsung untuk menangani. Nanti akan dibuat sebuah jembatan dalam waktu 14 hari. Jembatannya juga dapat dilalui oleh orang, oleh motor, dan dapat tahan hingga 10 tahun sembari menunggu. Untuk lalu lintas sementara ini digunakan sebuah perahu karet yang didukung juga dengan tali untuk mobilitas warga dari satu desa ke desa lainnya. Dari Cipendei, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Zidane Duhan, Muhammad Rafi, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, siswa sekolah menengah pertama Negeri 19 Kota Tangerang Selatan yang menjadi korban perundungan di sekolah meninggal dunia pada Minggu pagi. MH, siswa kelas 1 SMP Negeri 19 Kota Tangerang Selatan meninggal dunia hari ini saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. MH sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama sepekan. Peristiwa perundungan yang dialami korban terjadi pada 20 Oktober 2025 di sekolah saat hendak jam istirahat. Saat itu korban diduga dihantam kursi besi oleh teman sekelasnya. Setelah kejadian, korban mengeluhkan rasa sakit. Ketika keluarga melakukan pendalaman, ternyata korban mengaku sudah sering menerima bullying, mulai dipukul hingga ditendang. Korban yang sempat dirawat di rumah sakit swasta di Kota Tangerang Selatan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan pada 9 November. Saat ini pemirsa, pihak keluarga mendesak kasus perundungan yang dialami korban diusut tuntas. Sebuah usaha pengolahan limbah emas ilegal di tengah pemukiman padat penduduk di Lumajang, Jawa Timur dikeluhkan warga. Selain tidak memiliki izin resmi, diduga kuat pemilik usaha sengaja membuang limbah sisa usaha yang mengandung zat-zat berbahaya ke aliran sungai. Inilah pemirsa lokasi usaha pengolahan limbah emas milik Satrio yang terletak di pemukiman padat penduduk di Dusun Kebonan, Desa Pasirian Lumajang yang didatangi perangkat desa. Saat didatangi, terlihat dua pekerja tengah memasukkan limbah lumpur sisa pengolahan emas ke dalam kantong-kantong yang jumlahnya mencapai ratusan. Meskipun tak ada kegiatan pengolahan limbah emas, namun warga berharap temuan adanya kegiatan usaha pengolahan limbah emas ilegal ini segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Tim Subdit 4 Ditipit Narkoba Barreskrim Polri mengungkap peredaran narkotika jenis ganja di Deli Serdang, Sumatera Utara. Penggerebekan ini dilakukan setelah polisi mendapat informasi dari masyarakat terkait gudang penyimpanan ganja di kawasan Naga Timbul, Tanjung Borawa. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan dan mengepung lokasi. Dari hasil penggerebekan, polisi mengamankan dua tersangka dan barang bukti berupa 47 kg ganja yang diduga akan didistribusikan ke sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Saat ini pemirsa, polisi masih mengembangkan kasus ini untuk menelusuri sumber pasokan ganja dan jaringan distribusi narkotika di wilayah Sumatera Utara. Kedua tersangka dan barang bukti selanjutnya akan diserahkan ke Barreskrim Polri untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika lainnya.
Kecelakaan adu banteng antara mobil MPV dengan truk pengangkut gas terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Kejadian terekam CCTV, 1 orang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Rekaman CCTV menangkap detik-detik kecelakaan maut. Mobil berwarna putih melaju dengan kecepatan cukup tinggi di Jalan Sunan Ampel, Desa Tambak Skogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Mobil putih ini melaju terlalu ke kanan dan menabrak bagian depan truk Fuso pengangkut gas. Bagian depan Avanza mengalami ringsek dan penumpang terjepit. Korban tewas merupakan penumpang mobil yang merupakan warga Purbalingga, Jawa Tengah. Upaya evakuasi berlangsung dramatis, sementara pengemudi mobil mengalami luka serius. Kejadian ini membuat arus lalu lintas terhambat, bahkan jalur alternatif Purwokerto-Purbalingga ini sempat ditutup untuk evakuasi. Sebuah mobil hangus terbakar di ruas tol Jor, Kota Bekasi, Jawa Barat. Api membakar keseluruhan bodi mobil. Petugas Jasa Marga langsung berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam portable atau APAR dibantu 1 unit mobil pemadam kebakaran dari Damkarmat, Jakarta Timur. Pengemudi berhasil menyelamatkan diri dari mobil kemudian turun ke bawah tol Jor. Dugaan sementara pemirsa, mobil hangus terbakar akibat korsleting di bagian mesin. Kebakaran mobil membuat kepadatan arus lalu lintas di ruas tol Jor dari arah Rorotan menuju Jati Asih. Pemirsa, perilaku pendakwa asal Kediri, Jawa Timur Muhammad Elham Yahya Lukman atau Gus Elham yang terekam mencium anak-anak perempuan memicu kecaman luas. Ini bukan kontroversi pertama, sebelumnya ia juga disorot karena pernyataannya soal rokok dalam sebuah pengajian. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda bersama dengan perbincangan dengan sejumlah narasumber di Apa Kabar. Perilaku pendakwa asal Kediri, Jawa Timur, Muhammad Elham Yahya Lukman atau Gus Ilham yang terekam mencium anak-anak perempuan memicu kecaman luas. Ini bukan kontroversi pertama, sebelumnya ia juga disorot karena pernyataannya soal rokok dalam sebuah pengajian. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menilai tindakan itu tidak pantas dan tidak bisa dibiarkan. Apalagi dilakukan seorang tokoh agama. Ia menegaskan Kemenak sudah memiliki pedoman ketat tentang lingkungan ramah anak di madrasah dan pesantren. Lantas, langkah apa yang harus diambil pemerintah agar kasus serupa tak terulang di kalangan pendakwah? Bagaimana memastikan pengawasan yang efektif agar pendakwah mematuhi etika? Dan sejauh mana usulan sertifikasi pendakwah perlu diterapkan untuk menjamin standar perilaku dalam aktivitas keagamaan? Dengan penuh kerendahan hati, saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Dan saya juga bertekad untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak sesuai dengan norma agama, etika, dan budaya bangsa serta menjunjung tinggi akhlakul karimah.
perlu kami sampaikan bahwa video yang beredar merupakan video lama dan telah kami hapus dari seluruh media sosial resmi kami. Dan perlu disampaikan juga bahwa anak-anak dalam video viral tersebut adalah mereka yang dalam pengawasan orang tuanya yang mengikuti rutinan pengajian saya. Ya, sekalipun sudah ada permintaan maaf dari Gus Elham yang kita ketahui dan juga baru saja kita saksikan pemirsa, pertanyaannya apa yang seharusnya dilakukan agar hal-hal serupa ini tidak luput dari pengawasan? Kami akan membahasnya untuk Anda bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Kiai Haji Khalil Nafis yang merupakan Ketua Bidang Dakwah dari MUI. Kemudian juga ada Kiai Haji Taufik Damas yang merupakan pendakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kiai. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir langsung di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian juga sudah hadir melalui sambungan virtual bersama kami Bapak Arsyad Hidayat yang merupakan Direktur Bina Syariah Kementerian Agama. Selamat malam Pak Arsyad, sudah tersambung? Baik, kita akan coba untuk memperbaiki sambungan terlebih dahulu dengan Pak Arsyad. Kemudian nanti kami akan sapa juga Ibu Margaret Aliatul, Ketua KPAI. Selamat malam, Bu Margaret. Selamat malam. Malam, Mbak. Baik, terima kasih sudah hadir. Kiai Khalil. Malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bu Margaret. Saya izin ke Pak Kiai Khalil Nafis terlebih dahulu. Kalau kita lihat berdasarkan dengan apa yang terjadi, sebenarnya seberapa fatal, seberapa besar pelanggaran etik yang kemudian ini dilakukan oleh seorang pendakwa dalam kasus ini? Ada dua pelanggaran besar menurut saya yang harus bertaubat dia. Yang pertama adalah melakukan pendekatan kepada anak-anak dengan menyentuh fisik dan dalam kondisi di mana dia mungkin tidak steril karena dia perokok. Dan cara mendekatinya bukan pendekatan kasih sayang tapi hampir pada pelecehan. Menciumnya itu bukan mencium kasih sayang. Dan yang kedua kesalahannya adalah dia pada saat dakwah. Pada saat dakwah dia melakukan itu depan publik kemudian disiarkan ke depan umum. Jadi kalau dalam kata Al-Ghazali disebutkan ketika dosa itu dalam keadaan diam-diam, taubatnya diam-diam. Tapi ketika salahnya itu adalah keadaan dia ramai, orang tahu semuanya, maka dia harus taubatnya adalah ramai. Maka minta maaf ini saya pikir sudah baik langkahnya dan harus menjadi pelajaran pada kita. Pelajaran yang pertama adalah bagi yang bersangkutan. Hendaklah ketika berdakwah itu jangan menganggap dirinya adalah di tempat itu saja sekarang. Karena sekarang yang dia sendiri yang mengupload, dia sendiri yang menyiarkan sehingga publik bisa melakukan penilaian dan tidak ada kultus. Mungkin di daerahnya kultus karena anaknya kiai. Orang menghormati dia karena kiai bapaknya. Kemudian dia sendiri mungkin belum sampai pada tingkatan kiai. Yang kedua adalah pelajaran kepada masyarakat. Bahwa kita mengundang penceramah, mengaji kepada orang itu coba dilihat dulu tingkat kematangannya. Dari sisi keilmuannya, sisi kemasyarakatannya juga dilihat. Tapi kan ini di kampung kelasnya. Tetapi isunya menjadi nasional karena sekarang sudah ada media yang tak mungkin diredam atau tidak mungkin hanya ditahan pada tempat itu, apalagi dia disiarkan di media sosialnya. Sehingga sekarang kampung yang kecil itu sudah menjadi dunia global karena semua orang bisa mengaksesnya. Karena itu bagi seorang dai itu tidak cukup menjadi orang yang benar saja. Tapi juga kepantasan, baik dan pantas. Jadi mungkin dosanya nggak dosa karena dia tidak melecehkan, niatnya adalah kasih sayang. Tapi wajah dia di mata publik adalah wajah yang kurang santun sebagai penceramah. Sehingga netizen bisa menjadi kayak satpamnya ya. Satpam di dalam menjaga kewarasan, menjaga kepantasan itu adalah netizen ini. Mungkin terjadi pada beberapa tahun lalu, tetapi tetap aja ketika dia masuk pada dunia digital, jejak digital itu tetap bisa saja dianggap satu yang baru. Oleh karena itu ini pelajaran bagi kita dan kita harus sebenarnya dalam konteks Indonesia menimbang-nimbang tentang standarisasi bahkan mungkin bisa nanti pada sertifikasi dai. Itu dari perspektif dari MUI. Saya ke KPAI. Bu Margaret, kalau Anda melihat dari adanya perilaku ini dampak terhadap anak sebesar apa? Ya, kalau kita melihat pada beberapa kasus kekerasan ya, terutama kekerasan seksual, karena kalau tindakan yang dilakukan oleh orang menyebutnya Bapak E ini kan
sebetulnya kalau dilihat dari sisi perspektif Undang-Undang TPKS ini kan sudah masuk pada ranah kekerasan seksual ya, karena ada pelecehan seksual di situ. Dan pelecehan seksual ini kan bisa dalam bentuk verbal, yang dikenakan juga bisa dalam bentuk fisik gitu. Nah, dalam beberapa kasus kan kita tahu bahwa kekerasan itu pasti memberikan dampak kepada korban. Dampak bisa dampak berupa fisik, bisa dampak berupa psikologis, dan dalam hal ini saya kira mungkin lebih kepada psikologis ya, karena selain dilakukan di dalam ranah publik, juga ini kan di video. Di video ini kan kemudian membuat ini bisa ditonton oleh lebih banyak orang, tidak hanya yang ada di dalam pengajian, tetapi kemudian juga meskipun dihapus, katanya kan sudah dihapus ya, tapi kan buktinya orang juga masih bisa melihat ya, dan sekarang menjadi viral meskipun yang bersangkutan mengatakan bahwa itu adalah kejadian yang sudah lampau. Nah, ini kalau kemudian diterus-teruskan tentu bisa membuat anak korban mengalami tekanan psikologis ya, saya kira. Oke, baik. Saya ke Kiai Taufik. Kalau Anda melihat selaku pendakwah begitu, ada kedekatan-kedekatan yang kemudian harus dibangun dengan jamaah tertentu. Tapi kalau dalam kasus ini, apakah itu bisa dibenarkan? Ya, saya sama ya dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Khalil, Mbak Margaret itu. Artinya itu sama sekali tidak dibenarkan. Sekalipun atas dasar kedekatan dengan jamaah begitu ya? Iya, tapi kan ekspresi itu tidak bisa dipahami oleh semua orang. Oke. Ekspresi itu harus, sekali lagi apa yang dikatakan Kiai Khalil itu disesuaikan dengan kepantasan. Ya. Nah, soal kepantasan ini kan sesuatu yang sangat penting sebetulnya. Bahkan kalau boleh saya mengingatkan kita semua, kalau kita ini sudah punya tempat di tengah masyarakat, ditonton, populer gitu, itu harus jauh lebih hati-hati dalam bertindak, berperilaku, dan berucap. Kalau dalam ajaran tasawuf itu ada istilah hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Jadi kebaikan orang baik itu bisa jadi kejelekan bagi orang-orang yang pangkatnya, makomnya itu dekat dengan Allah gitu. Jadi orang baik, dia ibadah, itu baik, tapi bagi orang yang pangkatnya dekat dengan Allah itu belum tentu baik. Karena bukan dituntut bukan cuma sekedar ibadah, tapi juga khusyuk, ikhlas, penuh dengan penghayatan gitu loh. Jadi al-muqarrabin ini pangkat yang lebih tinggi dari sekedar orang baik. Orang baik itu bar namanya. Nah, dalam strata sosial juga seperti itu. Di tengah masyarakat tentu banyak orang biasa. Ada orang yang kemudian dihormati mungkin karena dia kaya dan dermawan, mungkin karena dia punya jabatan, mungkin karena dia dianggap orang yang memiliki ilmu agama. Nah, orang-orang seperti ini harus lebih hati-hati dibanding kebanyakan orang. Perilakunya, tingkah lakunya, apalagi kalau dia dianggap merepresentasikan kelompok tertentu. Karena kalau kemudian melakukan tindakan yang tidak pantas, ucapan yang tidak pantas, itu yang kemudian ikut merasakan gelisah, resah, bahkan malu itu orang yang dianggap direpresentasikan oleh dia. Gitu loh. Baik. Saya orang santri, masyarakat pesantren, masyarakat pengajian. Jadi kalau ada hal semacam itu ya ikut miris juga gitu loh. Maka sekali lagi perlu gitu ya? Menjadi koreksi untuk kita bersama, lebih hati-hati dalam berdakwah itu. Karena dakwah ini kan sesuatu yang mulia. Jangan dijadikan panggung pribadi. Baik. Kalau tadi Pak Kiai Khalil menyebutkan sebenarnya sudah baik langkah permintaan maaf. Tapi pertanyaannya, apakah permintaan maaf tersebut ini sudah cukup hanya berhenti sampai di situ saja? Atau kan memang harus ada tindakan lainnya yang memang harus didisiplinkan, kemudian juga diawasi untuk hal ini tidak terjadi lagi begitu ya. Tapi dijawab nanti Pak Kiai, kami akan hadir saat lagi untuk Anda pemirsa. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Dengan penuh kerendahan hati, saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan keresahan. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya langsung ke Kiai Khalil. Kiai Khalil, tapi kalaupun dengan permintaan maaf sudah disebarluaskan, apakah itu cukup menurut Anda? Saya melihat minta maaf itu bagian yang baik, artinya dia mau mengakui kesalahan dan itu bertaubat secara terbuka.
Tapi tidak berhenti sampai di situ, kita bisa mengambil pelajaran. Ketika memang ada pelanggaran hukum, seperti tadi Mbak Margaret menyampaikan, ada ranah yang hukum, ya itu bagian hukum. Saya tidak kapasitas untuk berkomentar soal proses hukum. Ya, itu saya pikir ada bidangnya sendiri. Tapi dalam konteks dai, bagaimana sebenarnya dai itu bisa sama-sama tahu standarnya berdakwah tentang keislaman. Kita menyebut di MUI itu wasatiyatul Islam, Islam yang moderat. Kemudian yang kedua kita bisa bicara soal Islam dan konteks kebangsaan, bagaimana Islam dan hubungannya negara. Tapi yang ketiga ada soal metodologi dakwah, cara dakwah, perilaku dakwah. Kita punya pedoman dakwah, termasuk dalam pedoman dakwah itu dulu ketika rame-rame awal-awal soal dai bertarif. Nah kita bilang itu kurang pantas. Karena tadi kayak Taufik Damas menyampaikan, tingkatan kita tuh beda-beda. Bagi orang awam, mungkin ini yang gampang lah ya, makan pinggir jalan, terus lesehan di bawah, itu baik-baik saja. Tapi kayak Taufik Damas, di trotoar makan, gitu pasti, lah kiai kok begini. Jadi tingkat pantas itu benar-benar kembali kepada adat dan posisi orang itu. Nah, dai itu posisinya adalah orang yang memberi pencerahan, memberikan tuntunan, kemudian orang yang mengarahkan pada kebaikan, keteladanan, dan seterusnya. Nah ini masyarakat minta lebih, dan kalau sama ngapain kok menjadi dai? Jadi dai itu memang lebih dari masyarakat pada umumnya, minimal lebih daripada mad'unya, dari audiennya harus lebih. Oleh karena itu tingkat kepantasan memang beda dengan yang umum. Di Indonesia tidak bisa ini membatasi dai, karena kita nggak ada sertifikasi. Baik. Kalau di negara sebelah ada batasan itu. Kita yang lakukan oleh MUI adalah standarisasi. Gimana dai itu berstandar, memang standarnya dai. Kita udah angkatan 40 ya, sudah lebih dari 4.000 yang kita terstandar. Tapi ini kan batasan dan juga sanksi itu yang kemudian ini juga dipertanyakan ya, dan yang berwenang untuk menjawab itu adalah pemerintah, begitu ya? Ada sanksi sosial. Baik, nah, sanksi sosial yang tidak bisa dihindari ya, Pak Yaya ya. Baik, saat ini sudah bergabung bersama kami juga pemirsa Pak Arsad Hidayat yang merupakan Direktur Urusan Agama Islam dan Bimas Kemenak. Selamat malam Pak Arsad. Pak Arsad. Ya, selamat malam Mbak Tiara ya. Baik, terima kasih sudah bergabung melalui sambungan virtual. Pak Arsad, tadi sudah sepakat dari ketiga narasumber yang ada di sini juga, dari KPAI pula, bahwa memang ada pelanggaran etik yang kemudian dilakukan. Permintaan maaf pun juga sudah dilakukan yang bersangkutan. Tapi apakah ini cukup hanya berakhir dengan permintaan maaf saja menurut Kemenak? Ya, terima kasih Mbak Tiara ya. Jadi pertama kami tentunya dari sisi Kementerian Agama ya mengapresiasi lah langkah Gus Ilham yang langsung memberikan permintaan maaf, sekaligus juga ada niatan untuk tidak melakukan dakwah model serupa di periode berikutnya. Ini bisa menjadi contoh ya. Kalau ada kesalahan, saya pikir harus fair untuk bisa mengakui kesalahan tersebut ya. Kaitan dengan apakah itu sudah cukup, saya pikir nanti ada pihak-pihak yang punya otoritas dalam hal ini, mungkin pihak kepolisian atau pihak-pihak yang lain, untuk melihat secara mendetail, mendalam, apakah ada pelanggaran yang dilakukan ya. Kami dari Kementerian Agama dalam hal ini pemerintah bertugas untuk melakukan pembinaan kepada para dai-dai untuk memastikan bahwa pertama dai-dai yang menyampaikan itu emang memenuhi kualifikasi, bukan hanya sekedar heboh, bukan sekedar ganteng, bukan sekedar istilahnya cepat viewernya gitu banyak, tapi menurut hemat kami juga kompetensi seorang pendai ini harus kita training betul, harus mereka betul-betul memiliki keilmuan. Yang kedua, metodologi juga tadi sebenarnya disampaikan K. Holil ya, metodologi penyampaian ini juga harus betul-betul metodologi yang bisa mencerahkan kepada masyarakat. Ya, jangan sampai nanti publik diberikan semacam wejangan-wejangan yang tidak pas lah, yang tidak mendidik kepada mereka ya. Kemudian yang lain saya pikir kita juga dari Kementerian Agama secara intens melakukan semacam standarisasi ya, bekerja sama dengan ormas-ormas Islam supaya pendai-pendai yang menyampaikan materi emang menyampaikan materinya dengan benar ya. Baik, ini tentunya harapan kami ya. Baik, tapi sejauh ini dari kasus ini, apakah Kemenak ini melihat adanya pelanggaran berat atau sebenarnya hanya sekedar penyimpangan perilaku pribadi saja, Pak Arsad?
Kami ketika melihat beberapa tayangan video dari yang disampaikan oleh yang bersangkutan, emang menurut hemat kami sudah berlebihan lah apa yang dilakukan ya. Jadi ini kami melihatnya ya kalau seumpamanya sampai pelanggaran berat mungkin tidak seperti itu ya kalau dalam anggapan kami ya. Nah tapi ini kan bukan domain kami untuk berbicara apakah ini pelanggaran berat atau tidak ya. Tugas kami melakukan pembinaan, Mbak Tiara. Baik, saya ke Kiai Taufik terlebih dahulu ya. Kalau Anda melihat sebenarnya dari respons masyarakat sejauh ini, ada kiai-kiai tertentu yang kemudian ini memberikan dakwah, standarisasi yang kemudian ini ingin diberikan juga oleh MUI. Ini seperlu apa berdasarkan pandangan Anda, Pak Kiai? Kalau standarisasi yang formal itu kan tidak ada ya dari pemerintah. Dari MUI juga itu bagian dari upaya yang kemudian hasil dari standarisasi produknya dai-dainya tidak bisa juga dipaksakan kepada masyarakat untuk harus mereka yang diundang. Karena masyarakat itu punya selera masing-masing kan. Betul. Kata masyarakat duit-duit gua ngapain harus apa istilahnya nyuruh ngundang si A, terserah gua dong gitu kan kata masyarakat. Kecuali kalau duitnya duit pemerintah, baru pemerintah yang menunjuk ini dai-nya harus ini kan begitu. Hanya memang sekarang ini orang tuh harus punya kesadaran akan kepantasan. Apalagi kita ini sudah masuk di era populisme. Pengajian yang benar itu yang di pesantren, yang nutur dari alif, ba, dan lain sebagainya, dari nahunya, sorofnya, yang setiap hari itu kita baca kitab dibimbing oleh guru, itu ngaji yang benar. Sementara ada fenomena populis, pengajian di panggung-panggung besar, yang kadang-kadang tokohnya itu suka lepas kontrol. Makanya tokoh-tokoh yang berkesempatan di panggung-panggung besar itu kontrol dirinya harus lebih ketat itu. Jangan sampai kemudian menikmati penghormatan, penghargaan dari orang yang kemudian dia kalau sekali lagi pakai bahasa tasawuf ya, terserang penyakit takabur atau ujub. Takabur itu merasa jamaahnya itu dia lebih mulia dari orang lain, lebih alim dari orang lain, dan merasa apapun yang dia lakukan itu sebagai sesuatu yang sah. Ini jangan sampai yang seperti itu terjadi. Makanya kontrol diri itu harus lebih ketat bagi mereka yang sudah memiliki panggung-panggung besar dalam popularitasnya itu. Jadi bagi saya memang kalau soal standarisasi susah diterapkan di Indonesia gitu loh. Nah, respon masyarakat saya melihat betul-betul sekarang ini justru sesuatu yang sangat baik untuk membuat kita itu melakukan introspeksi dan koreksi diri. Saya sangat setuju keterbukaan ini. Jadi jangan kemudian kita memaklumi sesuatu yang memang salah. Walaupun kemudian saya dalam kasus Gus Elham ini saya melihatnya sebagai kekhilafan saja. Kekhilafan saja. Kita minta tanggapan di KPAI terlebih dahulu. Bu Margaret, kalau Anda melihat dari statement yang kemarin dikeluarkan oleh Gus Elham menyebut bahwa perilaku tersebut sudah disaksikan dan juga diawasi oleh orang tua anak-anak tersebut. Apakah ini sudah tepat atau perlu ada yang diluruskan menurut Anda, Bu Margaret? Justru tadi saya juga ketika menyimak permohonan maaf dari yang bersangkutan, saya melihat pertama yang bersangkutan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena memang video dari beberapa perilakunya yang bersangkutan itu sudah viral dan dinilai tidak pantas, bahkan terjadi pelanggaran beberapa hal gitu ya oleh masyarakat. Tetapi saya tidak melihat bahwa yang bersangkutan meminta maaf kepada anak yang menjadi korban atau keluarga gitu ya. Justru dalam pernyataan berikutnya seperti kemudian menjadi menormalisasi apa yang dilakukan, bahwa yang dilakukan itu sudah atas sepengetahuan oleh keluarga korban. Ini tentu juga saya kira butuh edukasi di masyarakat ya, bahwa kemudian juga yang bersangkutan menyampaikan bahwa anak-anak itu adalah anak-anak dari anggota majelis taklim yang beliau dirikan. Sehingga seolah-olah kemudian kenapa kalau anaknya dari orang-orang anggota majelis taklim menjadi sah untuk diperlakukan, bahkan diperlakukan sampai dalam posisi yang tidak atau dalam tanpa batas yang wajar gitu ya. Apa yang dilakukan sudah sangat tidak wajar dan dalam telaah KPAI adalah sudah terjadi yang namanya pelanggaran gitu ya. Pelanggaran kepada hak anak, termasuk juga pelanggaran pada
Undang-Undang Perlindungan Anak termasuk Undang-Undang TPKS gitu kalau kami melihat. Berbeda misalnya dengan ada salah satu ustadz yang juga pakai media anak gitu ya untuk naik ke atas panggung ditanya, tapi kan tidak ada tindakan, tidak ada perilaku yang mengarah dan sangat bermuatan seksual. Kami tangkap gitu. poinnya. Jadi ini yang kemudian menjadi salah satu dari atensi kami atas peristiwa ini ya. Kami melihat kan ada beberapa hal nih. Yang pertama perlu ada penguatan edukasi di masyarakat bahwa itu tindakan perilaku yang nggak benar. Kita harus speak up. Baik, bukan membenarkan, bukan menormalisasikan, apalagi yang bersangkutan adalah tokoh agama. Tidak sekedar ilmu yang diajarkan, tapi yang paling utama teladan. Ya, kita bergeser terlebih dahulu mungkin tanggapannya Pak Yai. Saya ingin meneruskan kata khilaf yang tadi saya sampaikan atas apa yang dilakukan oleh Gus Ilham ini. Maksudnya begini, seperti yang dikatakan Kiai Kholil, di lokalnya dia mungkin nggak merasa bahwa itu sesuatu yang salah gitu. Tapi begitu disorot oleh masyarakat banyak, apalagi menggunakan kacamata KPAI, ternyata itu merupakan pelecehan seksual. Ada pelanggaran di dalam situ ya. Ada pelanggaran. Baik, gitu. Pak Kiai, kalau Anda melihat pembiaran yang kemudian dilakukan oleh orang tua ini kan bisa disebut sebagai normalisasi. Bisa jadi kalau ini tidak viral, hal tersebut ini bisa terus terjadi. Apa yang kemudian membuat banyak masyarakat masih menormalisasi hal-hal serupa, masih ada pembenaran-pembenaran di dalamnya? Di beberapa kasus yang saya pernah coba menyelesaikan, ada dari masyarakat itu bukan normalisasi tapi gamang. Karena yang melakukan ustadz, bener nggak sih? Mungkin saudara juga pernah kan, ada ustadz bertingkah begini, sebenarnya di dalam hati kecilnya ingin menyalahkan. Tetapi apa kapasitas saya? Dan apakah ini, jadi dia sebenarnya gampang orang tua itu, jadi mau menegur ini tokoh yang menurut dia adalah orang yang punya nilai dan punya ajaran yang harus dia ikuti, tapi yang lain dia akan menolak, hatinya nggak begitu dong cara mendekati anak. Cara kasih sayang itu kalau Nabi melakukan kasih sayang kepada anak yatim itu kan imsah ra'sal yatim, jadi diusap yang pantas-pantas, nggak sampai disedot pipinya kira-kira begitu ya. Nah, yang ada relasi kuasa. Ada relasi kuasa. Jadi sebenarnya bukan normalisasi, tetapi masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan respon dengan baik itu. Oleh karena itu sekarang respon diwakili oleh netizen. Ini. Nah, yang maha kuasa netizen ini, yang maha benar netizen ini, dia melakukan kontrol-kontrol sehingga dia melakukan koreksi lah, sehingga ini bisa diberesin juga dan juga bisa diarahkan oleh kontrol-kontrol netizen ini. Baik, menarik tadi yang sudah disebutkan oleh Kiai Taufik ya, ada relasi kuasa. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai para tokoh agama yang ada di daerah, bagaimana ada standarisasi tersebut agar relasi kuasa ini tidak terjadi kembali pada saat mendakwah atau menyebarkan ilmu-ilmu agama di daerah, Pak Kiai? Ya, memang setiap lokal itu pasti punya kearifan sendiri, disebut dengan kearifan lokal, punya budayanya. Tapi ada standar umum. Nah, disinilah sebenarnya kita kembalikan pada tokoh agama. Di situ ada Majelis Ulama, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, Perti. Ini sebenarnya menjadi satu yang mengukur tentang kepantasan sebagai dai. Nah, ada yang nilainya adalah yang sifatnya universal, ada yang sifatnya nasional, ada yang sifatnya lokal. Sehingga kepantasan itu benar-benar sangat relatif ya. Tetapi kemanusiaan itu adalah yang sifatnya satu common sense di kita, ada common sense secara kemanusiaan. Nah, disinilah kita pentingnya ada pembinaan kepada dai. Ini kan dai seringkali sure, kalau sudah punya masa banyak, ngomong apa saja bisa diikuti, dan dia kadang-kadang lupa konteks. Jadi lama-lama kalau mereka dia tidak mengimbangkan antara menyampaikan kebenaran dan mendengarkan kebenaran, dia bisa mentuhankan terhadap ilmunya itu atau mentuhankan dakwahnya. Jadi dakwahnya itu bukan menyebarkan kebaikan, tetapi dituhankan oleh dia. Tadi saat Taufik sampaikan, Taufik itu ya, saya ini sudah banyak masa yang jelas dong. Banyak pengikut. Dan banyak pengikut. Berarti saya ini adalah orang yang benar gitu secara kehidupan. Itu yang kemudian ini harus diluruskan begitu ya. Nah, ini harus belajar. Jadi sebagai pengkhutbah harus ada ruang untuk mendengarkan khutbah. Oke, baik. Saya ke Pak Arsad. Pak Arsad, sebenarnya kalau dari Kementerian Agama, adakah standarisasi seseorang yang kemudian ini bisa dianggap sebagai pendakwah begitu ya? Dan juga seorang pendakwah berdasarkan apa yang sudah ditetapkan Kementerian Agama ini harus memenuhi unsur-unsur apa, Pak Arsad? Pak Arsad masih tersambung bersama kami? Nggak masuk suaranya itu. Dia udah ngomong. Baik. Itu. Pak Arsad, mungkin boleh di-unmute? Iya. Iya, silakan. Iya, Kementerian Agama
Agama sudah membuat standarisasi kaitan dengan dakwah ya, jadi pendakwah, dan kami juga sudah beberapa kali melakukan sertifikasi, bahkan kami juga ada daftar nama-nama para pendai yang sudah memenuhi kriteria yang berdasarkan hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama ya. Nah emang begini, dakwah di masa media sosial atau di masa sekarang ini emang ada sedikit perubahan ini. Kami melihatnya seperti itu. Jadi publik lebih senang, lebih suka kalau seumpamanya dai-nya itu lucu, dai-nya itu gagah, ganteng, dai-nya itu mungkin heboh dan lain sebagainya. Yang menurut hemat saya ini menjadi catatan tersendiri ya. Jadi publik harus diedukasi ya, bahwa dakwah yang betul itu seperti ini, dakwah yang mencerdaskan, dakwah yang membawa seseorang itu bisa menjadi lebih baik. Tapi ya tadi ya, fenomena saya melihat fenomena dengan banyaknya media sosial, justru yang paling banyak dikunjungi itu adalah mereka-mereka yang lucu, yang ganteng, yang heboh, yang seperti itu. Nah ini menurut saya juga menjadi catatan tersendiri ya buat para pendai. Kementerian Agama mungkin juga nanti perlu juga merumuskan sebuah standarisasi ya dakwah di masa digital saat ini ya. Jadi emang tidak mudah, tapi ini tugas kami untuk melakukan itu ya. Jadi gitu Mbak Tiara. Baik. Harus yang viral, harus yang lucu, harus yang ganteng. Kalau tadi disebutkan oleh Pak Arsad, saya nanti minta tanggapan kepada Pak Kiai Taufik ya. Apakah kemudian ini viralnya para pendakwa ini juga menyoroti dan juga mendorong adanya perilaku-perilaku yang tidak pantas begitu. Tapi dijawab usai jeda, Pak Kiai, kami akan hadir untuk Anda sesaat lagi pemirsa. Dengan penuh kerendahan hati, saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan kegaduhan. Nah, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya langsung ke Kiai Taufik. Kalau Anda melihat banyaknya pendakwa-pendakwa viral yang tadi juga sudah disinggung ya oleh Pak Arsad tadi, apakah juga turut memicu adanya perilaku-perilaku yang tidak terukur, Pak Yai? Ya tentu itu tadi kaitannya dengan orang yang kemudian menikmati popularitas. Jadi dia tidak bisa kontrol diri sehingga kadang terjerumus pada ucapan dan perilaku yang sebetulnya tidak pantas dilakukan kalau dia punya predikat sebagai pendakwah gitu loh. Nah, jadi ini sesuatu yang tidak bisa dihindari sebetulnya di zaman sekarang. Apalagi orang bisa ngonten dengan ngerekam video sendiri, diupload ke media sosial dan lain sebagainya, itu sangat mudah sekali. Jadi dalam konteks ini saya melihatnya sebagai sesuatu yang memang anarkis. Anarkis itu bukan berarti kekerasan, nggak bisa dikontrol. Nggak bisa dikontrol apapun, konten apapun sekarang ini susah karena ada media sosial. Maka yang paling penting bagi saya sekarang ini dalam konteks da'i dan mad'u, pendakwah dengan masyarakat, itu juga kita mengajarkan masyarakat itu untuk kritis gitu loh. Kritis bahwa hubungan antara masyarakat dengan tokoh agama adalah hubungan ilmu. Jadi bukan hubungan bahwa tokoh agama itu pasti lebih dekat dengan Tuhan sehingga kehilangan kemampuan untuk mengkritisi perilaku yang tidak pantas yang dilakukan oleh pendakwah gitu loh. Saya atau siapapun tokoh agama itu adalah orang yang kebetulan memiliki pengetahuan agama yang lebih dibanding kebanyakan orang. Tapi soal hubungan kedekatan saya dengan Allah dibanding orang belum tentu saya lebih dekat gitu. Bahkan ada adagium yang sangat menarik yang ini juga harus dijadikan pegangan. Bahwa Allah itu ketika mencintai orang kan nggak melihat statusnya sebetulnya. Betul. Ada orang menemukan Allah itu di kedalaman dosanya, bahkan ada orang yang kehilangan Allah justru di tengah keberkahan hidupnya. Ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita renungkan. Artinya ingin mengajarkan pada masyarakat, menghormati tokoh agama itu karena kita menganggap dia memiliki ilmu yang lebih tinggi, lebih dalam dibanding kebanyakan masyarakat. Tapi jangan membayangkan secara mistis bahwa tokoh agama itu lebih dekat dari Allah dibanding masyarakat sehingga kita kehilangan daya kritis ketika melihat perilaku ucapan yang tidak pantas dilakukan oleh tokoh agama. Itu harus kritis masyarakat itu. Alhamdulillah sekarang ada netizen ini yang selalu memberikan kritik-kritik pedas terhadap hal-hal semacam itu.
Kenapa? Saya merasa bahwa dakwah Islam ini harus dijaga dengan baik dan benar. Karena salah satu muara penyegaran spiritual dalam hidup ini ya agama gitu, di tengah kegersangan hidup. Nah kalau agama itu sendiri disampaikan dengan cara-cara yang tidak pantas, itu nantinya orang malah lari dari agama gitu. Oke, baik. Saya ke Bu Margaret. Bu Margaret, ini kan nantinya juga akan terus berlangsung ya, di mana pendakwa kemudian dihadiri pula oleh anak-anak. Bagaimana kemudian menjaga dalam tanda kutip audiens anak-anak ini dalam forum-forum keagamaan seperti ini, Bu Margaret? Sebenarnya sih nggak ada masalah ya Mbak. Malah kita senang kalau anak-anak ikut dalam menjadi audiens dari pengajian-pengajian yang dalam pandangan kami tentu syarat dengan nilai-nilai agama yang tentu itu juga syarat dengan nilai-nilai positif sebenarnya ya. Tetapi tentu ketika itu disampaikan oleh pendakwa yang betul-betul menjadi teladan. Karena pendakwa kan tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu, tetapi juga kan bisa menjadi teladan. Ini kan yang berat itu kan di situ. Dan tentu juga saya kira penting sekali mengedukasi masyarakat terkait dengan supaya bisa menjadi masyarakat yang cerdas dalam memilih mana penceramah atau daiyah yang memang betul-betul membawa atau berperilaku yang bisa menjadi teladan, termasuk memberikan ilmu-ilmu yang memang itu positif gitulah untuk masyarakat. Dan tentu sekali lagi ini menjadi pengalaman untuk kemudian kalau terjadi adanya pendakwa yang melakukan perilaku baik verbal maupun non-verbal termasuk fisik gitu ya, dalam penyampaian dakwah yang kemudian itu bermuatan seksual, tentu itu sama sekali tidak dibenarkan dan masyarakat harus berani untuk menyampaikan, mengatakan bahwa ini adalah sebuah hal yang tidak tepat gitu ya, yang syarat dengan berbagai bentuk pelanggaran. Oleh karena itu salah satu yang menjadi rekomendasi dari kami dalam pembahasan ketika mentelaah gitu ya, tentu adalah bagaimana caranya nanti kita berharap Kemenak itu bisa melakukan pembinaan, tidak sekedar pembinaan gitu ya terhadap para dai atau penceramah, tetapi apa mungkin nih kalau kemudian ada daiyah yang memang di dalam perjalanan menyampaikan dakwahnya itu melakukan pelanggaran, terutama pelanggaran hak anak gitu ya, itu kemudian disemprit untuk nggak bisa ada istilah kata itu ada surat jalan nih untuk dakwah, dan kalau salah itu disemprit kemudian surat jalannya diambil, kira-kira begitu. Mungkin ini juga saya pikir penting ya, karena apa? Tidak hanya dakwah di agama Islam saja, daiyah untuk agama yang lain pun juga kan beberapa kali kita juga melihat ada beberapa pelanggaran dalam tindakan atau perilaku ya. Baik. Kepada yang jamaahnya, kira-kira begitu. Jadi ini saya kira perlu dipikirkan oleh Kementerian Agama untuk kaitannya dengan surat jalan kalau bahasa kami ya, atau sertifikasi atau apalah gitu kepada para penceramah atau daiyah untuk memitigasi, mencegah terjadinya yang Baik, seperti Bu Margaret, ini. Terima kasih. Kita akan langsung dengar tanggapan ya dari Kementerian Agama berkaitan dengan rekomendasi yang diberikan oleh pihak KPAI. Silakan Pak Arsad. Ya, terima kasih Mbak Margaret. Saya pikir ini usulan yang nanti coba kami rumuskan ya kaitan dengan hal tersebut. Saya kira ini sesuatu yang baik ya. Di tengah hausnya masyarakat akan ilmu agama ya kaitan dengan masalah kehidupan yang mereka hadapi. Emang masyarakat ini haus sekali terhadap dakwah-dakwah yang disampaikan oleh para pendai ya. Nah ini pelajaran berharga buat masyarakat ya, ketika ada kasus model seperti ini. Saya pikir masyarakat untuk melihat kembali tayangan-tayangan dakwah itu emang harus dibedakan. Tadi Pak Kiai Taufik Damas mengatakan harus kritis lah masyarakat, membedakan mana yang layak dan mana yang tidak layak ya. Nah, tentunya kalau kita pemerintah sebagai penerbit sertifikasi atau sertifikat untuk para pendai, ya kami tentunya terbatas sekali ya. Tapi masyarakat yang langsung penerima daripada materi dakwah, betul, harus kritis. Kalau ini tidak layak, saya pikir bisa langsung diberikan komentar atau kritikan. Bahkan kalau perlu ya
disampaikan dengan media sosial sekarang ini kan bebas orang mengatakan tidak perlu atau tidak boleh kita nonton seumpamanya tayangan-tayangan yang disampaikan oleh Ustadz ini karena ternyata muatan atau materi yang disampaikan berbau porno atau lain sebagainya. Saya pikir masyarakat akan jauh lebih lebih punya daya kritis dan ini akan bagus kaitan dengan perkembangan berikutnya ya. Oke, masyarakat juga harus proaktif untuk sama-sama menjaga apa yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri begitu ya. Saya ke Pak Kiai Haji Khalil Nafis. Memang masyarakat harus kritis, tetapi pengawasan tersebut harus tetap juga dilakukan. Apa yang bisa dilakukan oleh MUI agar hal serupa ini tidak terjadi lagi, Pak Kiai? Pertama agak sulit minta masyarakat kritis karena 65% hasil survei LSI masyarakat kita Muslim itu tidak bisa baca Quran. Itu barometer standar pengetahuan keagamaan. Bagaimana bisa mengkritisi benar dan tidak benarnya? Diharapkan itu iya, tapi agak sulit itu direalisasikan. Dan yang mengundang biasanya untuk penceramah pada umumnya adalah panitianya. Mungkin mendorong panitia seperti takmir masjid, seperti acara-acara keagamaan. Tapi yang terjadi begini kan bukan acara diundang. Dia punya majelis sendiri, kemudian masyarakat ngaji. Dan saya melihatnya, saya belum di lapangan, itu adalah masyarakat awam yang menghormati bapaknya. Bapaknya yang punya pengaruh di masyarakat dengan kealimannya, tawaduknya, dan juga kerja-kerja sosial dan masyarakat itu yang ada, kemudian anak itu dapat penghormatan seperti orang tuanya. Sementara anak ini belum seperti orang tuanya. Ini kasus ini berbeda dengan kasus dakwah di luar yang lain. Tapi kasus ini adalah kasus orang yang sudah punya masa yang jadi di masyarakat itu sekali jadi tokoh itu selamanya jadi tokoh. Beda dengan di perkotaan ya. Sekarang tokoh bisa berbalik besok pindah tokohnya, itu sangat-sangat dinamis. Nah, yang seperti ini saya pikir agak sulit disentuh oleh kerangka pemerintah atau bahkan majelis ulama susah menyentuh. Karena apa? Dia langsung dengan masyarakat dari pihak end user, pelanggan kalau dalam bahasa, dia yang langsung tidak dengan melalui strata itu. Berbeda dengan ini sudah masuk pada keorganisasian, masuk pada pemerintahan, dua hal yang berbeda. Jadi kita perlu bisa lebih jernih mengklasifikasi masalah dai secara umumnya dan kasus ini yang ada di masyarakat awam. Kalau secara umumnya kami mengadakan standarisasi. Ini saya ingin juga merespon dari Pak Margaret. Itu dulu pernah ketika zaman Pak Lukmanul Hakim ya, ketika itu banyak dengan yang macam-macam disertifikasi. Pemerintah Kementerian Agama tidak punya hak untuk mensertifikasi karena lembaga negara. Sertifikasi ada LSP sendiri. Tapi biasa dari LSP bisa disertifikasi. Tapi kalau ini menjadi izin untuk orang berceramah agak sulit. Kenapa? Pemerintah nggak bisa membayar. Kembali pada masyarakat. Harus ada kerjasama. Harus kerjasama. Ya? Nggak kuat. APBN-nya nggak kuat. Apalagi dipakai MBG kan kurang. Baik kalau begitu. Kita yang ada tuh standarisasi. Yang ada kita standarisasi. Artinya batasan-batasan itu tetap harus dimiliki oleh pendakwah itu sendiri. Mungkin saya minta tanggapan dari Pak Kiai Taufik. Apa yang kemudian ini harus diingat para pendakwah kita agar tidak lepas kontrol dan harus ada batasan-batasan tertentu yang diperhatikan? Ya sekali lagi saya katakan bahwa berdakwah itu kan ada standar etika. Yang pertama tentu ilmu. Jadi kalau belum memiliki ilmu yang mumpuni itu seharusnya nanti dulu lah belajar dulu. Kemudian juga dakwah itu harus ada etikanya, apalagi kalau sudah di panggung-panggung besar. Harus ingat bahwa sorotan mata itu udah bukan di kampung sekarang ini, tapi udah nasional yang melihat. Dan standar etika itu orang sudah banyak yang ngerti. Kalau tadi kata Kiai Khalil kritis, orang awam itu tidak mampu kritis karena 60% tidak mampu baca Al-Quran. Tentu kritisnya bukan dalam soal pemahaman tentang Al-Quran, tapi kritisnya itu soal perilaku para da'i. Perilaku para da'i yang kalau memang dia tidak pantas secara etis ya harus dikatakan. Makanya saya ingin mengingatkan bahwa tokoh agama baik yang disebut dai ataupun itu adalah orang yang dianggap lebih memiliki ilmu agama lebih tinggi. Tapi soal hubungan dengan Tuhan yang agak mistis itu tidak bisa diukur seperti itu. Sehingga ingin saya katakan jangan pernah takut untuk mengkritik tokoh agama yang memang perilaku dan ucapannya itu tidak pantas untuk dilihat atau didengarkan begitu. Karena tugas masyarakat yang kemudian harus mengingatkan ya dan juga memberikan kritik tersebut. Banyak orang pinter soal etika itu, banyak orang yang mungkin lebih
lebih pinter Ya. gitu loh. Selaku pendakwah juga tetap harus dengan kontrol-kontrol dan batasan itu tadi ya, Betul, Pak Kiai. betul. Terima kasih banyak Pak Kiai Taufik dan juga Pak Kiai Haji Khalil Nafis yang sudah bergabung bersama kami, serta Pak Arsad dan Bu Margaret yang juga bergabung bersama kami melalui sambungan virtual di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali ke hadapan Anda bersama dengan Ken Ane dengan perbincangan lainnya. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi. Pemirsa, 8 wisatawan asal Cina korban kecelakaan minibus di Jalan Raya Singaraja Denpasar yang terluka kini dirawat di Rumah Sakit Siloam, Kabupaten Badung, Bali. Sementara petugas Satlantas Polres Buleleng menemui konsulat Cina untuk proses pemulangan 5 korban meninggal. 8 wisatawan asal Cina korban kecelakaan lalu lintas tunggal minibus yang terbalik di Jalan Raya Singaraja Denpasar pada Jumat kemarin hingga kini masih menjalani perawatan. 8 warga Cina masing-masing, Yang Zhongle, Dan Zimia, Su Jianzhou, Hu Xiaohao, Lu Hiwa, Shu Shaoling, Yang Shuquan, dan Chen Jiao yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Karya Husada Buleleng dipindahkan ke Rumah Sakit Siloam, Badung. Mereka mengalami luka ringan hingga sedang. Dirawat, kami belum pastikan karena ada juga yang sudah sehat. Nanti selanjutnya silakan koordinasi sama jenazah. Ya. Tapi 8 orang itu yang di sini. Yang di sini? Iya. Ada 8 orang ya. Berarti yang udah bisa boleh pulang berapa? Belum tahu. Kalau penyebab kecelakaan sudah ketemu, mungkin masih dalam proses lidik, Pak. Masih lidik ya. Sementara jenazah 5 korban tewas disemayamkan di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Singaraja. Polisi hingga kini masih mengembangkan penyelidikan dengan meminta keterangan dari korban selamat dan berkoordinasi dengan pihak konsulat Cina untuk proses pemulangan jenazah. Dari Bandung, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Baik pemirsa, kami ajak Anda untuk berbincang dengan Ibda Gede Mahendra, Kanit Gakum Satlantas Polres Buleleng untuk mengetahui bagaimana sebetulnya peristiwa kecelakaan ini terjadi. Selamat malam Pak Gede. Selamat malam Ibu. Ya, Pak mungkin bisa diinformasikan sebetulnya bagaimana kronologi terjadinya kecelakaan? Baik Bu, selamat malam. Benar kecelakaan lalu lintas ini terjadi, lalu lintas tunggal ya, terjadi pada hari Jumat tanggal 14 November tahun 2025 sekitar pukul jam 4.30 WITA di jalan jurusan Singaraja Denpasar kilometer 7.700 Ibu, wilayah Banjardinas Prabakula, Desa Padangmulyo, Kecamatan Sugesade, Kabupaten Buleleng. Ini melibatkan satu kendaraan yaitu Toyota Hiace dengan nopol N7605 TA. Ini mengangkut 13 orang wisatawan WNA Cina dengan sopir WNI. Jadi Bu. Oke. Pak, apakah kemudian juga sudah diselidiki lebih lanjut atau bahkan diketahui penyebab dari kecelakaan tunggal ini terjadi? Mohon izin Ibu, dari penyelidikan masih kami dalami terkait dengan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Oke. Dari awal keterangan daripada pengemudi. Ya, silakan Pak, dilanjutkan. Jadi dari awal dari keterangan pengemudi merasakan ada gangguan dalam sistem pengereman. Namun hal ini kami tetap dalami dulu dari pemeriksaan saksi maupun kami hadirkan dari ahli untuk mengecek kebenaran kondisi kendaraan baik dari Disub maupun dari tim Toyota demikian. Oke. Lalu saat ini Pak, mungkin juga bisa diinformasikan bagaimana kondisi dari para korban, baik yang meninggal dunia ataupun juga yang masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Baik, untuk korban meninggal dunia ada 5 orang, sementara masih berada di
ruang jenazah RSU Kabupaten Buleleng. Dan korban yang mengalami luka ringan sebanyak 8 orang sekarang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Siloam Denpasar dalam kondisi sudah membaik dengan. Oke. Lalu bagaimana Pak koordinasi juga yang dilakukan mengingat ini korban merupakan warga negara Cina karena berkaitan juga dengan proses pemulangan jenazah ke negara asalnya? Baik Bu, kami tidak henti-henti untuk melakukan koordinasi secara asik dengan konsulat Cina, terus melakukan koordinasi dengan dokter forensik RSUD Kabupaten Buleleng, apa yang menjadi persyaratan teknis atau persyaratan-persyaratan lainnya yang perlu dipenuhi untuk memulangkan jenazah demikian dari RSUD baik ke Cina maupun ke tempat lain. Baik, terima kasih Ibda Gede Mahendra, Kanit Gakum Satlantas Polres Buleleng sudah berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Mbak, sehat selalu. Pemirsa, sosok makeup artis asal Lombok Tengah Denny Apriyadi Rahman alias Dea Lipa akhirnya angkat suara atas tuduhan dirinya sebagai Sister Hong yang viral di media sosial. Melalui pernyataan resmi, Denny membantah semua tuduhan dan fitnah tersebut. Setelah cukup lama mengurung diri karena tertekan dengan hujatan, penata rias pengantin Denny Apriyadi Rahman atau Dea Lipa akhirnya muncul ke publik. Pria berumur 23 tahun yang dituduh menyamar menjadi wanita ini memberikan klarifikasi sambil tak kuasa menahan tangis. Denny mengaku menjalani hidup dengan keterbatasan pendengaran sejak kecil dan tetap berjuang hingga menjadi makeup artis yang dipelajarinya secara otodidak melalui media sosial. Dalam pernyataannya, Denny mengaku tersakiti oleh sejumlah akun yang menyebarkan foto dan memfitnah dirinya sebagai Sister Hong. Ia juga membantah melakukan penipuan dengan menyamar menjadi perempuan dan melakukan penyimpangan seperti yang dituduhkan. Adalah orang yang sedang berproses sebagai penyintas disabilitas, sebagai anak muda yang tumbuh tanpa banyak bimbingan, dan sebagai seseorang yang sedang berusaha memperbaiki diri. Sebelumnya media sosial dihebohkan dengan penemuan seorang MUA cantik yang selama ini dikenal aktif membagikan kegiatan merias dan aktivitas sehari-hari di media sosial yang ternyata adalah seorang laki-laki tulen. Kabar ini langsung mengundang reaksi beragam dari netizen. Banyak diantaranya tak menyangka dengan identitas asli sosok tersebut, bahkan menamainya sebagai Sister Hong. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Tim gabungan Polres Asahan dan Polda Sumatera Utara meringkus 3 orang komplotan pencurian motor antar kota dan kabupaten yang sebelumnya telah beraksi di 6 tempat. Aksi komplotan pelaku pencurian motor antar kota dan kabupaten terekam kamera pengawas ketika mereka berhasil mengambil sebuah motor gede yang sedang terparkir di dalam garasi. Tak puas menggasak satu motor gede, pelaku berupaya mengambil sepeda motor lainnya. Namun aksi mereka terhenti setelah alarm motor berbunyi. Para pelaku pun kabur. Ya, tak butuh waktu lama pemirsa, polisi ini kemudian berhasil menangkap kawanan pencuri motor tersebut. Para pelaku berhasil diamankan di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Komplotan ini sebelumnya telah beraksi 6 kali di Asahan dan menggasak 10 sepeda motor. Kini polisi masih memburu satu rekan pelaku yang belum tertangkap.
Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Kota Tangerang Selatan yang menjadi korban perundungan di sekolah meninggal dunia pada Minggu pagi. MH, siswa kelas 1 SMP Negeri 19 Kota Tangerang Selatan, meninggal dunia hari ini saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. MH sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama sepekan. Peristiwa perundungan yang dialami korban terjadi pada 20 Oktober 2025 di sekolah saat hendak jam istirahat. Saat itu korban diduga dihantam kursi besi oleh teman sekelasnya. Setelah kejadian, korban mengeluhkan rasa sakit. Ketika keluarga melakukan pendalaman, ternyata korban mengaku sudah sering menerima bullying mulai dari dipukul hingga ditendang. Korban yang sempat dirawat di rumah sakit swasta di Kota Tangerang Selatan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan pada 9 November. Saat ini pihak keluarga mendesak kasus perundungan yang dialami korban diusut tuntas. Ya, dua pemimpin negara yang merupakan sahabat lama, Presiden Prabowo Subianto dan juga Raja Yordania, Raja Abdullah II ini bertemu dengan suasana yang begitu hangat. Lantas apa kemudian pesan ataupun kerjasama yang dibahas antar dua negara? Kami hadirkan perbincangannya untuk Anda pemirsa usai jeda. Pemirsa, hubungan mesra Indonesia-Yordania menjadi atensi publik saat Raja Abdullah II datang ke Indonesia dan disambut oleh Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah kerjasama mengeratkan hubungan. SM yang mengadukan dua guru SMAN 1 Luwu Utara ke polisi merasa dikambing hitamkan. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM yang mengadukan dua guru SMAN 1 Luwu Utara ke polisi merasa dikambing hitamkan. Faisal menyebut dirinya hanya melaporkan dua guru tetapi tidak tahu menahu efeknya. Nama Faisal Tanjung dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengadukan Abdul Muiz dan Rasnal ke polisi buka suara ke publik. Faisal menyayangkan jika publik justru menyalahkannya saat dia melaporkan dugaan pungli guru tersebut. Menurutnya, iuran tersebut walaupun atas persetujuan komite dan orang tua siswa, tetap saja tidak bisa dibenarkan. Jika laporan tersebut tidak benar, maka perkara tersebut pasti tidak akan sampai ke kejaksaan dan pengadilan. Ia juga mengaku mempunyai bukti terkait adanya penekanan dari pihak sekolah terkait iuran wajib bagi siswa sebelum pembagian buku rapor siswa. Faisal heran jika saat ini publik sibuk menyalahkan dirinya. Saya dikambing hitamkan, padahal secara prosedur saya hanya melakukan pelaporan. Untuk pemberian hukuman itu urusannya kepolisian dan kejaksaan yang sampai meneruskan ke Mahkamah Agung. Dan sampai yang beredar isu bahwa terjadi pemecatan itu kan provinsi gubernur, bukan saya. Kenapa saya dikambing hitamkan? Seakan-akan mencari empati bahwa saya ini salah, guru ini benar. Ini seakan-akan akan membuat tragedi bahwa masyarakat tidak boleh melapor atas kejadian serupa atau pelanggaran yang terjadi di birokrasi negara. Sebelumnya, Rasnal dan Abdul Muiz, dua guru di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, dituduh melakukan pungutan liar setelah berinisiatif memberikan uang honor kepada sejumlah guru non-ASN dengan mengumpulkan uang sebesar Rp20.000 per siswa. Namun niat baik keduanya berujung petaka. Rasnal dan Abdul Muiz dilaporkan oleh sebuah LSM ke pihak berwajib dengan tuduhan pungutan liar. Keduanya sempat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai guru. Atas tindakan tersebut, aksi protes ratusan guru digelar. Presiden Prabowo Subianto pun turun tangan memberikan hak rehabilitasi kepada Abdul Muiz dan Rasnal. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Haswadi, Rival BM, TV One mengabarkan. Bangunan sekolah di Garut, Jawa Barat ambruk setelah cuaca buruk mengguyur kawasan tersebut. Beruntung tidak ada siswa maupun guru yang menjadi korban jiwa karena aktivitas sekolah sedang libur. Bangunan kelas SMP Negeri 1 Pendai yang berada di Kecamatan Pendai, Garut, Jawa Barat ambruk pasca diterjang cuaca buruk. Atap, genting hingga plafon ruangan kelas roboh rata dengan tanah.
karena bagian kayu penyangga atap utama tak mampu menahan berat beban. Beruntung ambruknya bangunan kelas ini terjadi pada saat aktivitas belajar mengajar siswa dan guru libur, sehingga tidak menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Pemirsa datang ke kota Madinah di Arab Saudi dan melakukan sholat di Masjid Nabawi nan indah selalu menjadi dambaan umat muslim dunia. Ya, rekan kami Goldi Gumilang dan juru kamera Arga Dumadi membagikan pengalaman mereka saat berkesempatan menunaikan sholat di Masjid Nabawi. Berikut informasinya untuk Anda. Salah satu tempat yang paling ramai dikunjungi saat ibadah umroh maupun haji di kota Madinah adalah Masjid Nabawi. Dan kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat lebih dekat dan merasakan seperti apa ibadah sholat Jumat di masjid ini. Bersama saya Goldi Gumilang dan juru kamera Arga Dumadi. Ikuti perjalanan kami. Saat ini pukul 10 waktu Madinah, kita akan masuk melewati gerbang 333. Nanti kita akan tunjukkan untuk bagaimana suasana dan juga ramainya para jemaah yang datang dari berbagai negara untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nabawi. Dan ini merupakan kali pertama kita, saya dan Arga Dumadi, melaksanakan sholat Jumat di masjid ini. Pemirsa, saking banyaknya antusias jemaah yang ingin melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Saat ini saya berada di atas masjid, di mana lantai bagian bawah sudah dipenuhi oleh ribuan jemaah. Pemirsa, saya sudah selesai melakukan sholat Jumat di Masjid Nabawi dan kurang afdol rasanya jika selesai sholat belum minum air zam-zam. Air zam-zam di Masjid Nabawi sendiri disediakan di ribuan titik di masjid ini, sehingga para jemaah yang ingin meminumnya bisa langsung datang. Seperti di belakang ini ada salah satu titik di mana jemaah bisa dapat meminum air zam-zam. Kita coba pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu tadi pemirsa pengalaman saya sholat Jumat di Masjid Nabawi. Dari Madinah, Arab Saudi, Goldi Gumilang, Arga Dumadi, TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Saya Tiara Haraha. Dan saya Kirana serta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia malam pamit. Saat lagi program kabar utama akan hadir untuk Anda bersama dengan Laura Luis. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.